Lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh Keluar pakai sugar dulu. Wah, Rendah gula. Nyaman diminum. Badan Eksekutif Mahasiswa BEM UI menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Unjuk rasa kali ini menyerukan aksi Rakyat Tagih Janji. Usai serah terima jabatan setelah di-reshuffle, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dihantar pegawai Kemenkeu. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menemui Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Del Pedro Marhen di Rutan Mapolda Metro Jaya. Disiarkan langsung dari Studio Orange Kompas TV Palmera, Jakarta. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Bersama saya Maidop Elfrin. Dan saya Tifal Solesa. Hari ini 9 September 2025, tepat 14 tahun Kompas TV mengudara. Kami mulai jumpa kita dengan informasi dari Bekasi. Diduga akibat percikan api pembakaran sampah, sebuah gudang perabotan rumah tangga di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terbakar. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan rumah yang dijadikan gudang. Total 4 unit mobil damkar dari Disdamkarmat Kabupaten Bekasi diterjunkan ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban dalam insiden ini, namun kerugian materi diperkirakan ratusan juta rupiah. Perabotan ya, kebetulan emang ini kan banyak plastiknya, jadi mungkin perkembangannya cepat banget tapi hampir 80% dia yang terbakar itu udah hampir meluas lebar. Badan Eksekutif Mahasiswa BEM UI menggelar aksi unjuk rasa Rakyat Tagih Janji di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Bangkitkan kembali semangat kita, kawan-kawan, sambut salam hangat dari saya. Hidup mahasiswa! Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Universitas Indonesia melakukan aksi long march menuju gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Aliansi BEM se-Universitas Indonesia meminta kejelasan terkait penuntasan tuntutan 17+8 yang telah lewat tenggat, yakni pada Jumat 5 September 2025. Unjuk rasa ini merupakan aksi lanjutan dari tuntutan 17+8 yang telah disuarakan berbagai kelompok masyarakat pada pekan lalu. Pemerintahan kami kasih nilai C karena halnya masih sifat-sifat simbolis. Yang penting ngumpulin aja kalau misalkan kita ngelihat itu formalitas gitu ya. Jadi kita merasa ini masih formalitas, hal-hal simbolis, belum kepada pemenuhan substansi, belum kepada progres, belum kepada sebuah upaya konkret untuk meningkatkan kesejahteraan Indonesia, kesejahteraan masyarakat Indonesia, kesejahteraan buruh, kesejahteraan guru. Ini adalah pantauan udara kondisi unjuk rasa di depan gedung DPR. Massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menyuarakan aksi mereka untuk menagih tuntutan 17+8 yang dinilai belum semuanya terpenuhi. Berdasarkan pantauan udara, aksi mahasiswa hingga di depan gedung DPR RI Selasa petang berlangsung kondusif.
Lalu apa saja yang menjadi tuntutan massa mahasiswa BEM UI yang kini menggelar aksinya di depan gedung DPR RI? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV ada Fedriska Ananda dan juga juru kamera di sana. Fedriska, apa yang kemudian jadi tuntutan mahasiswa sore ini dan juga berasal dari mana saja masa aksi selain dari UI mungkin ada? Fedriska. Rizka, Anda bisa mendengar suara saya? Ya, kalau misalkan untuk saat ini di depan gedung DPR sebetulnya yang menjadi tuntutan dari BEM UI dan juga bersama dengan beberapa BEM dari universitas lainnya adalah kemudian mengawal terkait dengan tuntutan rakyat 17+8 di mana mereka menilai ada poin-poin sebetulnya yang belum diakomodir oleh pemerintah ataupun oleh DPR. Oleh karena itu saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang mahasiswa UI dari Fakultas FIB. Boleh kasih tahu dulu namanya siapa? Perkenalkan saya Andika. Andika, ini kan sebetulnya dari kemarin teman-teman BEM Kema Unpad sudah datang, kemudian kalian juga pernah datang gitu. Nah, terkait dengan tuntutan yang sudah juga sedang dalam proses pemenuhan gitu. Kayak misal pemotongan dari tunjangan dan kita lihat pada akhirnya malah tunjangan-tunjangan lain seperti tunjangan komunikasi yang akhirnya malah ditinggikan oleh pihak DPR seperti itu. Dan pastinya kami dari mahasiswa UI pun akan terus menuntut dan mengawal tuntutan 17+8 sampai bagaimana pihak DPR ini memberikan respon dan memberikan solusi yang efektif atas apa yang tuntutan yang kami berikan seperti itu. Ya. dari antara tuntutan 17+8 mana poin-poin yang menurut kalian sudah dipenuhi ataupun masih dalam proses dan kemudian mana yang belum? Sampai sejauh ini kami belum melihat hilal pihak DPR ini memenuhi tuntutan-tuntutan yang kami ajukan seperti itu. Dan banyak keliru-keliruan atas keputusan-keputusan DPR seperti itu. Dan pastinya kita melihat pada saat ini, aksi hari ini kita mengawal tuntutan 17+8 terutama poin-poin terkait dengan represif aparat yang banyak sekali masyarakat, mahasiswa yang masih tertangkap di dalam Polda itu sendiri. Seperti itu ya. Terima kasih banyak Andika atas waktunya. Nah, itulah tadi saudara yang disampaikan oleh salah seorang mahasiswa UI yang juga aktif di BEM ya. Yang mana dikatakan bahwa sebetulnya dari pemerintah ini belum tampak sungguh-sungguh untuk memenuhi ataupun mengakomodir tuntutan mahasiswa. Karena mereka menilai prosesnya ini terlihat kemudian lambat, kemudian juga responnya lambat, sehingga kemudian juga mereka melihat bahwa tidak sungguh-sungguh begitu. Jadi oleh karena itu mereka dengan hadirnya melakukan aksi pada hari ini adalah untuk mengawal, menagih tuntutan mereka yang sudah dirumuskan dalam 17. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juga juru kamera Septa Yoga Janaloka melaporkan langsung dari depan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Saudara, ini adalah gambar terbaru dari aksi BEM Universitas Indonesia yang mendatangi gedung DPR RI membawa seruan aksi tagar rakyat tagih janji. Iring-iringan mobil dari mahasiswa ini sudah tiba Selasa sore di depan gedung DPR. Dalam orasinya mahasiswa menuntut agar pemerintah menepati janji dari tuntutan 17+8 yang disampaikan berbagai elemen terutama dari mahasiswa, koalisi masyarakat sipil yang terangkum dalam tuntutan 17+8. Ada sejumlah kampus yang kemudian juga menggelar aksi di depan gedung DPR pada Selasa petang ini. Massa masih meminta pemerintah untuk memenuhi tuntutan 17+8 yang tenggat waktu atau deadline jangka pendeknya jatuh pada 5 September 2025.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramono Anung, Gubernur Jakarta, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-14 untuk Kompas TV. Semoga di usia ke-14 ini, Kompas TV terus konsisten menjaga integritas, berinovasi, serta memberikan tayangan yang inspiratif bagi seluruh pemirsa di Indonesia. Selamat ulang tahun dan sukses selalu untuk Kompas TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 14 tahun sudah Kompas TV hadir menemani pemirsa sebagai salah satu pilar demokrasi. Beragam peristiwa selalu kami beritakan ke publik, termasuk sejumlah peristiwa penting yang terjadi beberapa waktu ini. 14 tahun sudah Kompas TV mengudara dengan semboyan independen terpercaya. Redaksi Kompas TV selalu berupaya menghadirkan berita yang akurat untuk mengisi ruang informasi masyarakat Indonesia. Tahun ini, saudara, dengan mengusung tema Harmonesia, Kompas TV menegaskan komitmen untuk menjaga keselarasan dan menghormati perbedaan pendapat di tengah gejolak nasional dan dunia. Melalui tema Harmonesia yang diambil dari kata harmoni, Kompas TV mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga keselarasan, menghormati perbedaan demi kebersamaan untuk mencapai tujuan Indonesia. Jadi harmoni itu salah satunya memberikan pesan bahwa hari ini di tengah gejolak dunia termasuk gejolak nasional dibutuhkan satu keselarasan pemahaman bahwa kita menghormati perbedaan, kita tahu persis ada perbedaan sudut pandang, tetapi ada satu yang harus diperjuangkan, yaitu kebersamaan dalam bingkai kejujuran untuk mencapai tujuan Indonesia. Saksikan di belakang saya, ini masa kembali berlari ya. Sirene ini sebagai tanda di ruang redaksi bahwa ada peristiwa penting yang terjadi. Tanda breaking news Kompas TV. Salah satu peristiwa penting yang menjadi perhatian publik adalah gelombang unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat sipil dengan membawa 17+8 tuntutan rakyat yang menjadi rangkuman aspirasi dan desakan masyarakat atas berbagai permasalahan bangsa. Tuntutan ini pun akhirnya dijawab DPR. Selain sepakat menghentikan tunjangan rumah, DPR juga akan memangkas tunjangan lain dan menetapkan moratorium kunjungan luar negeri. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Ketua BEM Kema Unpad 2025, Vincent Thomas mengaku belum puas dengan respons DPR tersebut. Menurutnya, jawaban dari Wakil Ketua DPR itu tidak sepenuhnya mencabut akar masalah, yaitu tidak adanya transparansi dan pelibatan publik dalam setiap pengambilan keputusan. Kalau kami lihat secara menyeluruh, pihak DPR RI di sini sebetulnya tidak betul-betul menyentuh akar dari permasalahan ini. Dimana kalau misalkan kita bicara mengenai bagaimana pemangkasan tunjangan dan juga moratorium kunjungan luar negeri, kami melihat bahwa sebenarnya permasalahannya itu bukan pemangkasan anggaran tunjangannya atau kemudian pemangkasan dari segala anggaran kebutuhan-kebutuhan lainnya ataupun termasuk kebutuhan tersier, tapi sebenarnya yang jadi poin utama bagaimana hari ini DPR RI itu tidak bisa menunjukkan satu akuntabilitas yang tegas. Dari kepolisian ini sedang memukul mundur. Meski sebagian telah direspons, banyak tuntutan yang perlu dikawal agar segera dapat dipenuhi oleh para pemangku kebijakan. Nah, sebagai salah satu pilar demokrasi, jurnalis TV juga punya andil untuk mengawal terrealisasinya tuntutan rakyat ini. Jurnalis Kompas TV pun hadir untuk mengawal suara publik.
orasi-orasi yang terus dilayangkan dari mahasiswa yang ada di Kota Bandung. Dan selain Kami turun ke lapangan, menyaksikan langsung dan mewartakan kepada publik agar lebih terdengar. Sepanjang jalan Gatot Subroto ini. Tentu dengan mengedepankan fakta yang independen dan terpercaya. Kami percaya tidak ada suara yang terlalu kecil. Kami redaksi Kompas TV terus mengawal, menyiarkan, dan memastikan semuanya terdengar. Peristiwa dengan peristiwa yang kami bingkai dalam penyikapan yang tentunya berpihak kepada kepentingan masyarakat demi menjaga demokrasi. Tim Liputan, Kompas TV. 17+8 tuntutan rakyat menjadi rangkuman aspirasi dan juga desakan masyarakat atas berbagai permasalahan bangsa. Meski sebagian telah direspons, masih banyak tuntutan yang perlu dikawal agar segera dipenuhi para pemangku kebijakan termasuk juga DPR. Bagaimana kita sama-sama mengawal bersama tuntutan rakyat? Kita bahas petang ini bersama dengan sejumlah narasumber. Ada anggota DPR fraksi PKB Oleh Soleh yang bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom dan juga yang sudah hadir di studio Orange Kompas TV Palmera, Jakarta ada Firdian Aurelio, Ketua BEM Kema Unpad, sekaligus juga kreator lawan politik, dan juga ada jurnalis Kompas TV, ada Jihan Jufri yang selama ini juga meliput langsung ya kegiatan-kegiatan aksi unjuk rasa dan juga respons dari pemerintah dan juga DPR. Saya mau ke Pak Oleh Soleh dulu. Dari DPR, bagaimana kemudian respons jawaban DPR atas tuntutan rakyat yang terangkum dalam 17+8? Pertama saya izinkan menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-14 untuk Kompas TV. Semoga Kompas TV terus menjadi garda terdepan sebagai saluran informasi yang transparan, akuntabel, Amin, terima dan kasih. terus mengawal aspirasi masyarakat dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Yang kedua, saya secara pribadi dan tentu lembaga DPR sudah menyampaikan mengapresiasi atas seluruh elemen bangsa, baik itu mahasiswa, kampus-kampus, kemudian seluruh elemen ya, buruh-buruh dan yang lain-lain, yang terus memiliki sebuah rasa kecintaan terhadap Indonesia. Kami memandang aksi demonstrasi, aksi penyampaian daripada aspirasi, baik melalui turun ke jalan, di media-media sosial, di WhatsApp group, dan yang lain-lain. Kami memandang itu sebagai bukti rasa cintanya terhadap Indonesia. Oke. Saya mau coba dulu ke teman mahasiswa yang sudah merangkum tuntutan 17+8 ini. Firdian, bagaimana Anda melihat respons dari DPR? Pertama, kita nggak butuh obat paracetamol, Mbak. Yang mana cuma meredakan sakit kepala, tapi tidak menyelesaikan akar masalah. Kenapa kepala kita jadi sakit? Saya rasa baik DPR dan Presiden hari ini jawabannya sama sekali tidak memuaskan, Mbak. Kita cuma diberikan obat penenang atas kemarahan yang publik punya soal berbagai permasalahan, baik itu kesenjangan ekonomi, krisis demokrasi, dan lain sebagainya. Kata-kata seperti kalau versi Pak Presiden ya, saya kira kami akan pertimbangkan, saya kira kami akan diskusi. Enggak. Kami butuh jawaban, Pak. Saya jamin ke depan tidak ada lagi demonstran yang kemudian ditahan. Saya komitmen ke depan tidak ada lagi koruptor yang akan masuk dalam kabinet kami dan sebagainya. Kami nggak butuh, saya kira. Begitupun dengan DPR. Saya rasa bahasa-bahasa seperti dibekukan, tunjangan, nonaktif itu bahasa-bahasa yang sangat political correct sekali. Langsung to the point, butuh jawaban. Kami butuh jawaban. DPR tunjangan batalkan, KPI-nya seperti apa ke depan untuk perbaikan reformasi? Siapa aja dewan dipecat dan lain sebagainya. Itu kan salah satunya ngomongin tuntutan adalah 17 lainnya kan, Mbak, ketika bicara soal tuntutan dari teman-teman kolektif. Termasuk bagaimana hari ini masih ada teman-teman kami yang ada di dalam sel jeruji karena ikut menyuarakan pendapatnya, padahal kami dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Padahal banyak teman-teman yang di dalam penjara tersebut, katakanlah ditahan oleh kepolisian, katakanlah sama sekali tidak
melakukan kerusuhan, sama sekali tidak melakukan upaya-upaya makar. Mereka hanya melakukan pendapatnya, marah kemudian, wajar sekali, tapi dikriminalisasi. Dan hari ini belum ada satupun jaminan, walaupun Pak Presiden sudah bilang ya, nggak boleh ada yang ditahan karena demonstrasi. Nah mana Pak? Di mana buktinya? Tolong buktikan secepat Bapak mengangkat polisi-polisi yang dipukul katanya sama saksi itu. Tolong berikan kami secepatnya jaminan dan action untuk membebaskan masa aksi tersebut, Mbak. Oke, apa yang kemudian dilakukan sama teman-teman mahasiswa untuk bisa mengawal tuntutan ini sampai nanti gol? Ya, yang pertama saya berinteraksi dengan berbagai elemen, Mbak. Teman-teman akademisi, teman-teman dari LSM, teman-teman komunitas, teman-teman konten kreator, begitupun teman mahasiswa. Hari ini gerakan 17.8 itu sebetulnya hanyalah alat, Mbak. Dia bukan tujuan, dia juga bukan satu instrumen akhir, dia hanyalah alat. Makanya hari ini goals kami adalah masing-masing elemen tersebut silakan lakukan konsolidasi dan lakukan quote-unquote penyerapan aspirasi yang tidak mampu dilakukan oleh DPR untuk kemudian tanya nih ke elemen masing-masing. Mahasiswa tanya ke mahasiswa, buruh tanya ke buruh, petani tanya ke petani, akademisi tanya ke mahasiswa dan lain sebagainya untuk melihat lebih lanjut lagi hal-hal apa nih yang kita perlu bawa. Nah kemudian kita ke depan akan lakukan banyak cross sector intersection gitu Mbak. Dimana kita pengen pastiin hari ini berbagai tuntutan ini bukan hanya milik 1-2 elemen, tapi milik seluruh warga Indonesia yang mencintai bangsa ini. Yang dirangkum 17+8 itu ya, oke. Sekarang seperti itu. Oke, sekarang kita mau lihat ini adalah gambar terbaru dari depan gedung DPR. Ini adalah aksi dari BEM dari Universitas Indonesia dan juga ada sejumlah kampus lainnya ya. Di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Mereka ini adalah aksi untuk mengawal tuntutan 17+8. Kalau BEM Universitas Indonesia tadi menyebut ada hashtag rakyat tagih janji, begitu ya. Ini adalah aksi yang masih terus dilakukan atau disuarakan untuk bersama mengawal 17+8. Tuntutan rakyat yang disampaikan oleh mahasiswa dari berbagai universitas di depan gedung DPR. Jihan Jufri, jurnalis Kompas TV juga turut mengawal ya jalannya aksi, kemudian juga meliput juga respons dari DPR pada saat setelah demo atau pasca demo. Bagaimana kemudian pengalaman meliput aksi unjuk rasa kemarin, Jihan? Oke, mungkin pertama-tamanya aku bisa bilang dulu bahwa itu pengalaman pertama aku liputan demo ya. Oh iya. Betul, dan memang ternyata beda banget dinamika di lapangannya ya dengan liputan-liputan biasa. Gimana di situ kita ngeliat ada banyak banget orang dari berbagai macam background dan mereka sebenarnya punya satu tujuan gitu ya. Tujuannya adalah nggak muluk-muluk untuk didengarkan ya. Dan selain itu di sana aku bisa ngeliat banget sih di mana ada kekecewaan masyarakat, lalu juga ada amarah masyarakat yang kemudian kalau misalnya sempat nonton liputanku yang kemarin pada tanggal 28 Agustus itu aku lagi melaporkan. Pada saat melaporkan memang tiba-tiba situasinya yang awalnya memang situasinya bisa dikatakan masih kondusif gitu ya. Lagi melaporkan kondisi terkini di lapangan, ada sejumlah kayak barang-barang yang dibakar, lalu juga demonstran yang masih terpecah-pecah gitu ya, ada tersebar di sana-sini. Waktu itu aku titiknya di Senayan, tapi nggak lama tiba-tiba ada polisi mukul mundur. Oke. Bagaimana kemudian melaksanakan tugas jurnalis untuk bisa mengawal suara rakyat ini, Jihan ya? Pada saat kemarin meliput ini di mana, Jihan? Ya, ini titiknya di Senayan. Persis di Jalan Asia Afrika, di mana itu bisa dilihat ada sejumlah barang yang memang sudah dibakar oleh massa dan juga emang kelihatan juga beberapa kali polisi ini menyemprotkan water cannon gitu ke arah massa. Dan memang pas di situ ini aku melaporkan kondisinya memang masih kondusif bisa dibilang. Tapi nggak lama dari itu tiba-tiba polisi memukul mundur masa nih dan aku di tengah-tengah melaporkan kan, jadi memang gimana caranya untuk berpikir gue harus menyelesaikan report ini atau laporan ini dengan tetap tidak
tidak panik gitu ya. Dan itu memang ternyata adrenalinnya kerasa banget di situ. Dimana masa ada juga yang teriak ke aku, lari kak, gitu. Ada pengalaman-pengalaman itu ya. Oke, saya mau kembali ke DPR nih, Pak Oleh. Pak Oleh, tadi kan Firdian juga tadi sudah bicara soal mereka ini nggak perlu akan, perlu jawaban. Silakan direspons. Dari tuntutan ini sebenarnya 17+8 ini harusnya bisa langsung dilaksanakan, terutama untuk tenggat waktu kemarin, deadline jangka pendeknya 5 September kemarin. Pada dasarnya kan DPR sudah menangkap dan sudah mengabulkan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa dan seluruh elemen bangsa. Pada poinnya adalah reformasi DPR. Reformasi DPR seperti apa yang disampaikan oleh tadi dari Unpad, perlu transparansi. Bisa dilihat di akun DPR. Berapa tunjangan komunikasi, berapa tunjangan yang lain-lain, itu sudah jelas, angkanya sudah jelas. Kalau misalkan mau transparansi yang seperti apa lagi, sudah terpublikasi itu. Kemudian soal tuntutan bagaimana perlibatan publik dalam pembuatan undang-undang. Selama ini kami melakukan hearing dengan berbagai elemen bangsa. Pak Oleh, ini yang sedang tayang ini adalah gambar terbaru ya di depan gedung DPR. Gambar terkini yang saat ini sedang terjadi di depan gedung parlemen, di depan gedung wakil rakyat begitu ya. Anda tadi kan bilang ada public hearing begitu ya. Adakah yang menghampiri, adakah yang bertemu perwakilan dari DPR, bertemu dengan perwakilan dari mahasiswa? Karena saya sudah jam pulang ya, saya ada di jam pulang rumah ya, Pak? Ini. Jadi jujur saya tidak tahu ada demo, dan tentunya ini juga pasti bagian humas di DPR juga akan memberikan fasilitas. Yang jelas begini, bahwasanya pimpinan DPR kemarin juga sudah melakukan komunikasi dengan berbagai elemen bangsa. Kalau seluruh elemen bangsa menuntut reformasi terhadap DPR, terhadap semua pemerintah negara. Oke, tahan di situ, Pak Oleh, tahan di situ, Firdian, respons Anda. Tunggu dulu, Pak. Oke, saya boleh bicara silakan, dong, jangan singkat. dipotong. Boleh dong. Mari kita reformasi juga, perbaiki semua sendi-sendi kehidupan, termasuk juga pola menyampaikan aspirasi. Kalau pola menyampaikan aspirasi tidak diperbaiki juga, ini juga akan menjadikan masalah. Anda punya catatan? Pola menyampaikan aspirasi, Anda punya catatan? DPR punya catatan? Kan sudah jelas, ada SOP-nya. Jam penyampaian aspirasi sudah jelas. Aturan demonstrasi penyampaian aspirasi sudah jelas. Kan sudah jelas. Jangan sampai kami... Baik, artinya menyampaikan aspirasi harus sesuai aturan begitu ya, Pak Oleh ya? Tetapi cara menyampaikan aspirasi tidak direformasi. Ini bagaimana? Mari kita sama-sama mereformasi. Kita muhasabah bersama. Kami sudah menyadari betul. Dan kami juga sudah menangkap betul keinginan masyarakat. Tetapi jangan juga satu arah gitu, jangan satu arah. Tidak ada yang menutup aspirasi masyarakat, tidak ada. Tidak ada yang menutup dialog, tidak ada. Apa yang sudah kami lakukan di DPR, rasa-rasanya sudah transparan, sudah akomodatif. Terkait bagaimana tuntutan 17+8, ini kan semua sedang dibicarakan. Tidak mudah membalikan sebelah tangan. Kan ini kan proses di mana kami sudah menangkap tujuannya seperti apa, maksudnya seperti apa, ditangkap. Dan kami sudah melakukan aksi sesuai apa yang dituntutkan oleh semua elemen bangsa. Oke, baik. Terima kasih. Artinya sudah ditangkap, kemudian juga nanti masih akan dibahas di DPR. Waktu kita terbatas untuk semua narasumber kita. Terima kasih Bung Oleh Soleh sudah bergabung bersama kami. Kemudian juga ada Fidrian dan juga ada Jihan Jufri, jurnalis Kompas TV yang kita bahas untuk mengawal demokrasi kita saat ini.
Dan juga kami mau mengajak pemirsa Kompas TV untuk melihat ini adalah gambar terbaru dari depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Tadi pada pukul 14.30 ada BEM dari Universitas Indonesia yang kemudian datang ke depan gedung DPR. Kemudian juga ada perwakilan dari BEM dari kampus lain untuk bersama mengawal 17+8 tuntutan rakyat. Kami jeda sejenak, Saudara. Kompas Petang kembali dengan informasi. Polda Metro Jaya mengungkap TNI menemukan dugaan pencemaran nama baik terhadap institusi yang dilakukan influencer. Ferry Irwandi informasinya akan hadir usai jeda di Kompas Petang.